mereka melakukan ritual, saya merasakan aura yang berbeda, bahkan agak sedikit merinding. Karena saya meyakini energi-energi para leluhur atau sosok-sosok yang ada di sini seperti terpanggil dengan adanya ritual doa tersebut. Riri seperti masih bingung. Bahkan tadi ketika terbangun kayak kaget gitu. Nah, Jejak leluhur malam ini mengajak Anda ke Garut, surga tanah Priangan dengan berbagai misteri dan tradisi. Garut, salah satu kota Priangan Timur dengan kontur alam eksotis dan keramahan masyarakatnya. Maka tak heran, pada era 20-an, Garut juga dijuluki sebagai kota Swiss Panjawa. Selain terkenal dengan pesona alam, Garut juga dikenal sebagai kota dengan domba terbaik. Perawakan tanduk yang besar dan kuat menjadi trademark unggulan domba Garut. Domba-domba yang begitu gagah kemudian menjadi bahan taruhan, terutama di kalangan masyarakat tradisional. Siang ini, Ana Cike akan bertemu dengan saudaranya yang bernama Rianti. Gadis belia yang lahir dan besar di tanah Garut ini akan mengenalkan Ana Cike dengan kesenian dan peninggalan leluhur yang ada di Garut. Pak Haji Rohmat adalah jawara domba Garut. Lelaki paruh baya yang tinggal di desa Cibulu ini sering memenangkan berbagai kontes domba ataupun adu domba di kota Garut. Selain sebagai jawara, Pak Haji Rohmat juga memiliki peternakan domba Garut asli. Puluhan domba Garut yang dirawat dengan telaten ini wajib diberikan asupan khusus dan juga dilatih untuk dijadikan domba aduan. Nah, itu lu teh. oh Bapak itu ya? Itu udah mulai adu dombanya juga. Nah, ini nih teh jawara domba di sini. Halo Bapak, temenin teman Assalamualaikum saya. Bapak, saya Ana Cike dari Jejak Leluhur Bapak. Nah Bapak, untuk persyaratan menjadi domba adu itu apa aja ya Pak ya? Ya, nomor hiji, domba harus sehat, tandungnya harus bagus, pemeliharaan harus bagus, cukur rambutnya, kalau domba aduan mah gitu. Nah Bapak, ini kan mereka nih yang diadu nih. Ya. Nah biasanya untuk dilihat poin-poinnya yang menang dan kalah itu seperti apa Pak? Kalau kalah, yang satunya nggak mau diadu kalau yang kalah. Kalau setiap pemidangan sampai 20 pukulan kebanyakan nggak ada yang kalah. Oh, itu biasanya harus sampai berdarah nggak Pak nunggu kalahnya? Ya kalau berdarah masih bisa diadu, diteruskan aja kalau berdarah itu. Oh, meskipun masih Ya. berdarah berarti kalau dombanya masih kuat mau, ya masih diadu. kuat, bisa dijalankan. Oh. Pertarungan domba Garut dipercaya sebagai warisan leluhur yang masih dilestarikan hingga saat ini. Ketangguhan domba dinilai dari seberapa kuat masing-masing domba bisa mempertahankan diri dari lawannya. Sebagai tameng dalam pertarungan, tanduk menjadi aset penting yang diperhatikan pada tubuh domba. Untuk itulah tanduk menjadi elemen penting untuk diberi mantra-mantra sebelum mulainya pertarungan adu domba.
ternyata menjadi sarana untuk meningkatkan harga jual domba. Pak, ini kalau salah satu menang nih Pak. Ya, Nanti kan ada yang dijual nih. Biasanya kisaran yang domba-domba pemenang itu yang juara berapa Pak? kalau domba juara itu kadang-kadang di atas 30 sampai 50 gitu. Wow. Nah, kalau di kampung sini gitu. Tapi tuh kalau ada domba kuat, sehat, tapi tanduknya nggak melingkar, biasa aja gitu. Bisa diadu nggak? Ada ya, ada. Khusus domba tempur itu nih. Oh ini, Ya. kalau ini? Kalau ini domba rengreng akan tapi tanduknya Oh, sampai beda besar, lagi iya ya? beda. Pak, ini sepertinya mereka semangat, terus kayak udah berhadapan emosi nih Pak. Biasanya ada ramuannya nggak Pak? Kok bisa sampai kayak Ada gitu ya? paling-paling di kampung sini mana yang paling-paling di pasian no hayam dua biji, kadang-kadang gitu neng di pasihan. Nah, kalau saya mau lihat kandangnya sambil ngobrol-ngobrol boleh nggak Pak? Boleh Yuk. saja. Sebagai hewan kebanggaan, domba dipilih sebagai ikon kota Garut. Jadi tak heran, masyarakat Garut mewarisi tradisi mengolah kulit menjadi barang-barang kulit berkualitas. Berbagai produk dengan bahan kulit dihasilkan dari berbagai pusat peternakan domba yang tersebar di seluruh kabupaten kota Garut. Salah satunya adalah peternakan di Desa Cibulu milik keluarga Pak Haji Rohmat. Ini emang udah yang tua-tua ya Pak ya? Yang dewasa. Oh, ini bibitnya. Kredit 4 bulan dan 1. Pak, saya masih mau ngobrol-ngobrol nih. Di sebelah sana boleh nggak Pak? Kita ngobrol ya? Aku mau lihat, lu mau apa ya? Oh, Riri masih mau lihat domba. Ya udah Boleh apa ya? Boleh. Riri di sini. Nah, Bapak sebelum pertandingan nih, biasanya Bapak persiapannya seperti apa untuk merawat domba-domba itu? Perawat domba itu 1 minggu. 1 minggu itu sebelum dibawa ke lapangan harus makannya bagus, domba harus sehat, dipeliharanya lah baik-baik lah dipeliharanya itu. Nah, Bapak, misalnya domba-domba tersebut kan sudah bertanding, Iya. terus ada yang kalah. Nah, yang kalah itu apa boleh bertanding lagi di pertandingan selanjutnya, Pak? Kalau kepunyaan saya nggak dibawa lagi kalau sudah yang kalah gitu. Nah, Bapak, tadi kan kita udah nonton pertandingan, Iya. sudah ada domba yang bertanding, Iya. terus tadi juga ada yang kalah kan? Nah, biasanya kan dirawat. Ya dirawat lagi. Boleh nggak saya lihat perawatannya, Pak? Bisa. Ya udah sekarang aja ya, Pak ya. Menjadi hewan kebanggaan, domba Garut diperlakukan sangat istimewa oleh sang pemilik. Pemilihan pakan untuk domba Garut yang dipersiapkan untuk kontes harus diberikan minimal 3 kali sehari dengan nilai gizi yang baik. Sebelum turun ke arena, domba-domba ini juga harus diberikan ramuan-ramuan khusus untuk meningkatkan kekuatan. Campuran telur, madu, larutan terasi, hingga obat cacing dipercaya dapat meningkatkan tenaga dan performa yang baik dalam arena adu domba. Selain perawatan tubuh, tanduk domba diperhatikan secara khusus agar bisa menjadi senjata pertahanan dalam tarung domba. Bapak, hatur nuhun nyapanya. Saya pamit semuanya, pamit ya Pak. Nuhun pisan Pak. Assalamualaikum. Iya teh, masih ada kesenian lain. Di mana? Oh, di sana. Ya udah yuk. Garut masih memiliki beragam peninggalan tradisi leluhur yang masih dilestarikan. Salah satunya adalah seni gesrek. Melakukan kesenian ini tak bisa sembarangan karena nyawa menjadi taruhan. Seni gesrek seringkali disamakan dengan debus yang memanfaatkan kegebalan tubuh dari benda tajam dan api.
Sebelum beraksi, pelaku seni gesrek mengadakan ritual dan membaca mantra-mantra. Nah nanti kan bentar lagi udah mau nyampe nih, nanti kita bakal ketemu sama Pak Haji Endut itu loh. Yang aku Oh di ceritain sana tadi, masih ya. di depan. Tapi masih di depan. Nah nanti teteh aku kenalin ke Pak Haji Endut, dia itu yang masih melestarikan ya kesenian di sana. Pemirsa, saya akan ditunjukkan oleh Rianti, salah satu tokoh masyarakat yang masih melestarikan kesenian gesrek. Dan beliau akan memperlihatkan keistimewaan dari seni gesrek. Nah itu dia Nunu. Yang mana? Nah ini nah itu dia. Oh itu. Lelaki berbaju hitam dan bertubuh besar inilah yang bernama Pak Haji Embun Suhaya. Kakek dari 12 cucu ini mulai melestarikan seni gesrek dari tahun 1973. Hingga sekarang, Pak Haji Embun dipercaya oleh masyarakat Kecamatan Pamulihan untuk terus memperkenalkan kesenian gesrek. Saya mau tahu Bapak, kesenian gesrek itu apa? Gesrek itu seperti golok sini-sini, gak mempan di sini. Kalau di Banten itu debus sama. Bapak, kalau sejarah dari kesenian gesrek itu apa ya Pak ya? Sejarahnya dari buhun, dari dulu. Gitu, dari nenek moyang sampai sekarang. Persiapan kesenian gesrek itu apa aja Pak? Kalau persiapan, ya kita kadang-kadang ngabung bangku, mandi 7 sumur, puasa kadang 3 hari. Ada puasa juga. Ada. Biasanya ada sesaji-sesaji gitu nggak? Ada. Oh, Nanti ada ya. mau mulai ada sesaji. Semua pelaku termasuk tokohnya juga Bapak mau? Iya. Oh, iya. Nah, dilakukannya di lokasinya di mana Pak Di keseniannya? bawah Bu, sekitar 8 kilo lah dari sini, di Curug Sanghyang Taraje. Oh, di Curug Sanghyang Kalau mau Ibu, Taraje. mau silakan sekarang. Boleh Pak, saya makin Ya. penasaran. Berarti sekarang Ya, boleh. sekarang. Teh, aku boleh minta izin nggak? Aku mau ikut mereka aja deh ya ke mobil putih ini. Beneran mau naik mobil ini? Neng mau ikut. Biar seru aja, boleh ya? Ya. Oh, beneran nggak apa-apa mau naik ini? Ya, makin ini aja, aku mau berangkat pakai ini. Oh. Sekalian Ya. biar seru dulu. Oh, dia mau seru-seruan Oh. Pak. Ya udah, kiri. Ketemu di sana ya. Nanti tetap ketemu di sana ya. Sanghyang Taraje ya. Ketemu di sana ya, Bapak ya, ketemu di sana ya. Oke. Dengan menaiki sebuah mobil terbuka, Rianti bersama para pemain gesrek menuju ke Curug Sanghyang Taraje yang akan menjadi lokasi pertunjukan seni gesrek. Kalau lagi main gesrek, apa sih yang dirasain? Rasanya itu lebih semangat, lebih percaya diri, ya lebih pede lah. Ah, ini masih jauh masih. Sebentar lagi, cuman jalannya Aduh, apa yang kolan deh ini? menurun. Mengkol Itu curug yang paling bagus. Curug Sanghyang Taraje terkenal akan keindahannya di kota Garut. Namun, curug ini juga tak terlepas dari cerita mistis dan juga berbagai mitos. Curug Sanghyang Taraje masih terbilang alami karena letaknya cukup jauh dari kota Garut dan juga masih dikelilingi dengan pemandangan yang begitu indah. Menuju ke Curug Sanghyang Taraje tidaklah mudah. Kami harus melewati jalanan yang berbatu dan juga cukup terjal. Selain adrenalin kami yang terpacu, kami juga harus menyiapkan mental karena di samping kiri kanan kami juga terdapat jurang yang curam. Kurang lebih 30 menit perjalanan, akhirnya Ana Cike, Rianti, dan juga para rombongan pemain seni gesrek sampai.
setelah melewati perjalanan yang cukup menantang, akhirnya saya dan kru Gesrek sampai di Curug Sanghyang Taraje. Dan aura tempat ini saya rasakan cukup berbeda. Meskipun saya masih berada di sini, maka tidak heran kenapa kesenian Gesrek dilakukan di tempat ini. Secara kasat mata, tempat ini adalah... Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ditemani Pak Haji Embun, Ana Cike berkenalan dengan Pak Mimin selaku tetua seni Gesrek. Setelah mempersiapkan peralatan dan mengumpulkan para pemain, akhirnya Pak Haji Embun mengajak kami semua untuk turun ke Curug Sanghyang Taraje. Air terjun setinggi 80 meter ini memiliki debit air yang begitu deras. Curug Sanghyang Taraje menjadi lokasi yang tepat untuk mementaskan seni Gesrek karena tempat ini memiliki aura yang luar biasa untuk mendukung kesenian yang mempertaruhkan nyawa. Perbedaan aura begitu terasa saat kami hampir sampai di bawah. Nah, itu ya Pak ya, air terjunnya ya? Oh iya betul. Keren ya Pak ya. Ini namanya Curug Sanghyang Taraje. Curug itu air terjun. Iya. Sanghyang itu leluhur. Taraje itu tangga. Iya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pak, tadi saya ngelihat kayak sekelebatan, kayak nggak tahu tapi nggak jelas. Yang pasti saya jadi penasaran pengen ke sana, Pak. Boleh kan lebih dekat aja? Ini ngelihat Curug Sanghyang Taraje ini. Iya, yang ada yang kasat matanya, Pak. Oh gitu. Pengen jelas nih ke depan. Boleh, mendekat, siap. Bapak ngantar, yuk. Pemirsa, saya sudah sedikit menjelaskan tadi tentang curug ini. Dan saya akan menjelaskan setelah saya melakukan sesuatu. Pak, jadi gini, tadi waktu saya sebelum sampai di tempat ini, tadi saya masih berada di atas. Saya sudah banyak melihat sesuatu secara kasat mata ya Pak ya. Dan saya pun barusan sampai di tempat ini, saya mendapatkan bisikan untuk supaya sebelum kita melakukan kesenian ini, termasuk mungkin Bapak juga nanti melakukan ritual nanti. Tapi saya pribadi diperintahkan juga, disuruh juga, diminta juga untuk meminta izin, tapi dengan ada membakar dupa. Boleh. Nanti saya juga meminta tolong Bapak untuk menyebar dupa yang saya bakar. Siap. Dan ini tujuannya hanya untuk meminta izin. Ini adalah suatu tradisi yang biasa kita lakukan ya Pak ya. Iya, bisa lah. Udah selesai Pak? Udah selesai banget kan? Iya. Barusan saya juga alhamdulillah udah selesai. Saya sempat berdoa, saya juga sempat bermeditasi. Saya berdoa kepada Allah. Saya memohon izin juga kepada para leluhur yang ada di Curug Taraje ini Pak. Sanghyang Taraje. Jadi untuk memohon izin acaranya supaya kelangsungan syuting berjalan dan juga keseniannya juga berjalan lancar. Amin. Nah, Bapak, dari nama kan ini adalah Curug Sanghyang Taraje. Betul. Apa benar bahwa curug ini adalah tempat dewa-dewi untuk naik ke Sanghyang atau ke langit ya Pak ya? Betul. Karena kan Taraje aja itu adalah tangga. Dan Sanghyang itu bisa dibilang dewa-dewi leluhur yang ada di langit ya Pak ya? Berarti begitu ya Pak ya artinya? Jadi sebelum kebukanya agama Islam itu zaman dulu ini Sanghyang gitu. Makanya Sanghyang itu leluhur, Sanghyang itu Esa. Allah Subhanahu wa taala. Tunggal gitu ya Pak ya. Mungkin Pak dulu itu Sanghyang juga mungkin sama Tuhan Esa yang Maha Tunggal ya Pak ya. Dan saya lebih penasaran lagi Pak, untuk dari sejarah dari Curug Sanghyang Taraje itu seperti apa ya Pak ya?
Oh, Curug Siang Taraje itu merupakan ini kalau zaman dulu ya boleh dikatakan angker kan. Alhamdulillah kebuka, alhamdulillah bisa juga kita mintakan izin gitu. Walaupun angker tetap bisa kita wisata ke sini dikarenakan udah izin. Seperti halnya seperti sekarang kita. Makanya patut dihargai Sang Hyang Taraje itu. Di sini saya melihat dan merasakan, di sini memang dihuni oleh banyak sosok perempuan cantik. Selain itu juga saya melihat di atas sebelah sini, di sini saya melihat sekali banyak tapak tilas dari para leluhur kita. Nah, untuk membuktikan besarnya energi yang ada di sini tidak berniat untuk apapun, maka dari itu saya ingin mentransferkan energi yang ada di sini kepada salah satu warga yang sekarang ada menonton ya Pak ya. Mohon izinnya ya Pak ya. Oh silakan. Ya. Ya. Mas, namanya siapa? Denny. Denny. Mas Denny asli orang sini? Ya. Apa yang tadi Mas Denny rasakan? Ada getaran yang kuat yang mengajak kita mengajak kayak seperti gerak pencak itu. Oh, gerak pencak. Iya. Terus dari telapak tangan? Telapak tangan getaran yang kuat. Terus kayak ada yang ya menggerak-gerakkan aja gitu ya. Mas, terima kasih banyak ya Mas ya. Mantra dan ritual muncul di banyak tradisi kesenian. Salah satunya untuk memberi kekebalan bagi para pemain. Setelah sedikit mengenal latar belakang Curug Sang Hyang Taraje, akhirnya pementasan seni gesrek akan dimulai. Diawali dengan pembakaran dupa serta mantra-mantra yang berkumandang, para pemain gesrek mengitari area yang akan digunakan saat pertunjukan. Perubahan energi dan juga emosi para pemain pun semakin terlihat berbeda. Makin lama makin terasa perubahan aura tempat ini dengan adanya kehadiran para leluhur yang ikut melihat jalannya pertunjukan seni gesrek. Ya pemirsa, para sesepuh sudah melakukan ritual. Dan kalau saya lihat juga di sini saya melihat ada ritual membakar kemenyan dan itu adalah sebuah tradisi sebelum melakukan kesenian apapun untuk meminta izin kepada para leluhur. Dan setelah mereka melakukan ritual, saya merasakan aura yang berbeda, bahkan agak sedikit merinding. Karena saya meyakini energi-energi para leluhur atau sosok-sosok yang ada di sini seperti terpanggil dengan adanya ritual doa tersebut. Jadi kesenian ini pun kalau saya lihat bukan hanya ditonton oleh manusia, melainkan oleh para gaib penghuni yang ada di sini pun mereka ikut menonton.
seni gesrek. Kesenian yang mengandalkan keberanian ini tidak jauh berbeda dengan debus. Selain fisik dan mental, kekuatan spiritual para pemain juga menjadi perhatian penting dalam pementasan seni gesrek. Ada syarat khusus yang harus dijalankan para pemain sehari sebelum pementasan, yaitu mandi di 7 sumur yang berbeda. Syarat tersebut dipercaya dapat membuat kebal tubuh para pemain terhadap pukulan ataupun sayatan benda tajam. Untuk menyucikan diri, kan harus punya abdas, terus nyepuh ilmu itu loh. Itu tujuannya. Pemilihan tempat pementasan adalah salah satu faktor yang menentukan kesuksesan pertunjukan seni gesrek. Adanya kehadiran para leluhur pada saat pementasan dipercaya bisa memberi kekuatan bagi para pemain. Betul. Tergantung lingkungannya, areal lokasinya yang dipakai itu. Mana yang lokasi yang dipakai boleh diambil dulu, boleh dipinjam dulu gitu. Ya, pada banyak kesenian tradisional di Indonesia, bukan hanya di Garut ya. Itu memang seperti itu. Jadi kesenian tradisional kita terutama pada masa lalu itu lebih banyak digunakan untuk kepentingan bukan hanya duniawi atau profan, tapi juga sakral. Dan sakral itu memang kaitannya tadi dengan tempat dan waktu. Dan banyak sekali kesenian tradisional di Indonesia termasuk gesrek itu kaitannya dengan tadi. Jadi bukan hanya manusia semata atau orang atau pemainnya saja yang bermain, tetapi juga ada arwah leluhur atau ada makhluk gaib yang memang dianggap membantu pada saat terjadinya atau pementasan itu berlangsung. Ya pemirsa, bisa kita lihat kesenian gesreknya sudah dimulai, para pemain sudah mulai beraksi. Ada yang memenggalkan goloknya pada tangannya, ada juga yang memukulkan bambu pada kepalanya. Ketika saya melihat para sesepuh sedang melakukan ritual, aura-aura dari para leluhur, saya merasakan kehadiran dari mereka. Dan setelah permainan dimulai, di sini saya merasa ada deg-degan karena dari mata batin saya melihat dari masing-masing para pemain itu mengandung power yang lebih, sehingga mereka tidak merasakan gesekan dari golok yang padahal itu cukup tajam. Dan untuk melakukan ini memerlukan keahlian khusus, doa-doa khusus, karena sebelum melakukan ini pun mereka harus banyak melakukan tirakat, puasa, dan ritual. Dan saya dengan lirik penasaran, saya ingin mencoba golok yang dipukulkan kepada bambu, karena kalau saya memang cukup tajam. Pak, saya boleh nyobain goloknya buat digosokkan, tapi bukan ke saya. Oh, gimana? Boleh? Ya, Pak, boleh. Silakan. Kemana, Pak? Silakan mana aja. Saya sih nggak mau lihat, Pak, ngeri. Nggak mau Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Siap, Neng. Ini golok pemirsa tajam. Iya, siap. Nah, betul. Cobain. Oh, dua-dua, Neng. Oh, silakan. Betul sekali. Ini gimana?
Jadi pemirsa setelah selesai, saya pikir kesenainya sudah selesai. Selagi memang alunan musik dan tadi juga para sesepuh melantunkan doa, masih ada beberapa orang pemain. Tadi ada yang saya lihat juga kerasukan dan keadaan di sini justru makin menyeramkan dari yang tadi karena di sini ada seperti energi lain. Curug Orok dikenal sebagai tempat angker. Warisan leluhur apa yang tersimpan di tempat ini? Masih jauh nggak? Enggak, ini di sini aja. Soalnya kan kita kalau ke sini bisa ketemu sama kuncen juga. Oh, di sini ya? Iya, di sini. Masih buka emang? Ini warungnya emang kebetulan bukanya 24 jam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak. Adem ya di sini ya? Iya, adem. Dingin malahan, banyak kabut juga nih. Nah, sebelum kuncennya datang nih aku mau cerita. Katanya Curug Orok ini disebut Curug Orok karena emang ada yang buang bayi ke curug ini gitu. Makanya disebut Curug Orok. Soalnya kan orok bahasa Indonesia kan bayi. Jadi makanya disebut Curug Orok di sini nih. Tapi menurut teman-teman aku yang pernah datang ke sini ya, ini nggak tahu mitos, nggak tahu apa. Mereka yang datang ke sini yang pacaran katanya besoknya langsung putus. Ya, nuhun Bapak. Pak, kuncennya di mana? Masih ada, panggil. Oh, ya boleh deh ya. Nuhun Bapak. Ya, sama-sama. Teman-teman Riri Iya. datang siang-siang atau malam-malam kayak kita gini nih? Siang-siang, tapi mereka nggak ngerasa takut. Padahal ini kan kalau menurut saya sih tempatnya angker banget. Iya. Angker. Nah, ini dia kuncinya. Oh, iya, perkenalkan Bapak. Saya Ana Cikei dari Jejak Leluhur. Bapak kuncen di Curug Orok di sini ya? Oh iya. Oh, boleh kita ngobrol-ngobrol ya, Pak ya? Boleh. Bapak, ini kan namanya Curug Orok. Ya. Katanya nih ceritanya termasuk Riri yang orang sini juga dinamakan Curug Orok karena dulunya ada yang buang orok atau buang bayi. Benar, Pak? Enggak ada. Enggak ada. Itu cuma Mitos berarti ya? Jadi kenapa Pak namanya Curug Orok? itu dinamakan Curug Orok. Ada curug yang besar, ada curug yang kecil. Yang kecilnya itu Cikahuripan. Yang besarnya jadi Curug Orok.
Jadi karena ada 2 curug, berarti yang kecilnya dinamakan orok. Mohon maaf. Oh, berarti itu sebenarnya curug orok lebih ke filosofi ya Pak ya, makna, bukan berarti ada yang buang orok. Tapi Pak, banyak nggak yang datang ke sini untuk menjalankan misal meditasi atau tafakur di curug ini untuk berdoa atau untuk ada? Nah kalau gitu alhamdulillah ada banyak. Saya juga pernah dengar Pak, memang air terjun itu biasanya dikenal orang mengandung khasiat atau bisa menjadi obat. Apakah curug orok juga sama dikenal dengan mengenal khasiat-khasiat tertentu di curug orok ini Pak? Emang betul, cuma bukan curug yang besar, tapi Cikahuripan yang kecil. Itu kan alami, ada sumbernya gitu. Mau apa juga insya Allah cuma keyakinan ke Allah. Iya betul. Nah, itu syariatnya. Dengar cerita dari Papa, saya tambah penasaran Pak, mau melihat langsung dekat ke curug orok. Boleh nggak Pak? Boleh. Boleh. Sekarang ya Pak ya? Boleh. Yuk ke sana aja sekarang ya. Malam. Malam ini. Malam nggak apa-apa. Curug Orok dipercaya sebagai peninggalan leluhur dengan cerita mitos yang kuat. Karena itulah curug ini sering dijadikan tempat bersemedi bagi orang-orang yang ingin menambah ilmu kekebalan dan kebatinan. Tak jarang pula ada orang yang datang untuk merasakan energi yang berbeda dan meningkatkan ilmu spiritual. Sering kali ada yang semedi di sini untuk menyepuh ilmu. Juga kan auranya lain itu. Dingin namanya. Kalau orang yang ampit itu bisa senatnya agak fit juga gitu. Agak fit itu. Jadi mencari ilmu itu tenang gitu, nyepi gitu. Selain jejak rekam masa lalu dan mitos yang berkembang, air Curug Orok juga dipercaya masyarakat memiliki keajaiban dan khasiat. Konon, mata air di tempat ini juga dapat membantu mendekatkan jodoh dan juga menyembuhkan berbagai penyakit. Air terjun juga itu tempat yang suci dan biasanya orang ingin bermeditasi atau ingin bertapa kalau istilah kitanya, itu memang pasti mencari tempat-tempat yang sunyi. Jadi selain curug sebenarnya banyak juga tempat-tempat lain, hutan atau gua. Curug itu hanya salah satu saja karena pemilihannya kalau secara kita melihatnya secara rasional itu memang tempat yang sepi dan enak untuk bermeditasi atau mencari ketenangan. Tapi kalau dilihat dari perspektif lain sebenarnya itu simbol dari adanya sumber yang dari atas dan masuk ke arah manusia itu ke bawah. Secara sugestinya emang ini kan Curug Sijodo. Ini Sijodo, ini kan 2 Sijodo. Itu kadang-kadang orang yang tujuannya mau mencari jodoh yang kita hendaki. Ya, kadang-kadang ada yang cocok gitu di situ. Terus juga secara logikanya ini kan misalnya airnya kotor itu kembus dulu ke bawah angin dulu kotorannya gitu. Jadi bersih gitu. Untuk obat. Bisa untuk mengobati hati kita, bisa tenang. Jangankan dekat airnya, jauh dari air pun juga udah lain gitu auranya kita. Air terjun ini memiliki cerita legenda hingga ke masa leluhur. Curug Orok dikenal juga sebagai tempat tapak tilas keturunan Prabu Siliwangi, yaitu Kian Santang. Akhirnya kita sampai, udaranya dingin ya Pak ya di sini. Bahkan tadi berkabut juga. Nah Bapak, saya pernah dengar, nggak tahu nih Riri pernah dengar nggak? Kalau saya pernah dengar, kalau di sini tuh ada sebuah batu
yang apabila orang memegang batu tersebut, orang yang susah punya anak itu akan cepat punya anak. Itu benar nggak sih Pak mitos itu? Enggak itu mah. Itu mah yang membicarakannya salah. Itu salah. Fitnahan itu. Enggak. Berarti memang cerita itu menyebar begitu saja ya Pak ya? Iya. Sebenarnya nggak ada berarti. Itu cuma mitos doang. Pak, saya mohon izin mau merasakan energi yang ada di sini ya Pak ya? Pak, rasanya sih energinya datang. Misi, assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Jadi energi yang ada di sini Riri nih, Kak Ana merasakan, saya merasakan Pak, pertama kuat, ini sangat kuat. Dan tapi begitu saya izin, pamit, mengucap salam, barusan saya melihat ada kehadiran sebenarnya kalau dibilang sosoknya beberapa sosok yang saya lihat. Karena memang saya merasakan tempat ini energinya cukup kuat, cukup bagus dan ada beberapa sosok juga yang saya lihat. Jadi supaya hanya saya dengan Bapak aja yang lihat nih, yang merasakan. Nanti supaya Riri juga melihat ke dimensi lain, saya akan melakukan perjalanan astral. Oh iya betul, saya mau ke arah sebelah sana. Ya udah ke arah sana aja ya Pak ya. Ya pemirsa, Riri seperti masih bingung. Bahkan tadi ketika terbangun kayak kaget gitu. Nah, masih bingung. Sok ceritain aja, bercerita aja apa yang Riri lihat dan rasakan. Ya aku jalan aja sih. Cuman dulu ada emang banyak orangnya di sini. Dulu banyak orang. Rame berarti. Rame banget di sini. Gak ada apa-apa, cuman emang rame di sini, tempat banyak kunjungan. Terus di sini emang bagus banget. Cuman nggak kayak gini. Berarti memang di sini tuh dulunya rame ya Pak ya, malahan. Oh. Ada aktivitas gitu, semacam aktivitas. Pada zaman leluhur-leluhur kita mungkin ya Pak ya. Makanya tadi Riri kayak kaget ya. Tadi terang di sana terang nggak? Terang. Terang. Kelihatannya terang.